Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama masuk ke dalam pelayanan firman. Namun sebelum kita membacakan firman Tuhan dan merenungkannya, kita memohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang ada di dalam sorga, kami bersyukur karena Tuhan telah memelihara kami dan menghimpunkan kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah. Berkenanlah menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami bacakan saat ini. Dan dengan tuntunan Roh Kudus pula, kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Yohanes. Kita akan membacakan di pasal 10 ayat 1 sampai 10. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gembala yang Baik. Firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom. Saudara-saudara, kalau ditanya hari-hari ini krisis apa yang sedang kita alami, mungkin kita akan cenderung berpikir tentang krisis global karena pandemi, krisis ekonomi, krisis sosial, dan krisis-krisis lainnya. Nah, saya pribadi bersyukur mengikuti beberapa akun satir Kristen di Instagram, medsos seperti Facebook, yang memang cenderung membuat sesama orang Kristen akan berdiskusi di dalam akun itu, entah diskusi-diskusi teologis atau malah sampai debat kusir karena tidak mencoba mendasari argumennya dengan kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Nah, lewat akun-akun satir tersebut saya ikut tersadar bahwa krisis yang sedang kita hadapi saat ini bukan hanya krisis karena akibat dari pandemi COVID-19. Memang krisis ini sudah cukup mengancam kehidupan kita. Tapi kita perlu tahu bahwa ancaman ini hanya sebatas kehidupan kita di dunia saat ini. Kita agaknya kurang teliti sampai krisis yang lebih fatal lagi bagi jiwa kita semakin terpampang di depan mata, tapi kita masih berleha-leha menghadapinya seolah-olah krisis itu tidak perlu diseriusi. Krisis yang saya maksud adalah bahaya penyesatan dalam kekristenan. Kalau saudara sempat ikut berita intern kita kekristenan yang sempat viral, beberapa minggu lalu ada statement yang viral dari dua pendeta terkenal di Indonesia melalui rekaman khotbah masing-masing. Si pendeta A memberikan pandangan tentang gereja-gereja yang suka bikin KKR yang berkata bahwa yang sering bikin KKR penyembuhan silakan buat lagi, saat ini Indonesia memang sedang membutuhkan itu. Akhirnya pendeta B merespon menanggapi tanggapan pendeta A ini.
Nah, pendeta-pendeta lainnya ikut nimbrung memberi komentar dan kemudian terjadilah adu argumen di kalangan jemaat. Sampai-sampai akhirnya Bimas Kristen mengeluarkan himbauan untuk mengurangi perdebatan internal Kristen. Dalam adu argumen itu, ada yang memihak, ada yang membenarkan atau menyalahkan kedua-dua pihak, ada pula yang masa bodoh. Saya termasuk salah satu yang sempat masa bodoh awalnya. Tapi karena kemudian saya membaca postingan akun-akun Kristen, bukan hanya yang satir tapi juga yang pure, sudah menjadi keseharian saya, karena ini adalah cara baru bagi saya menemukan referensi-referensi teologis. Saya akhirnya ketemu satu video khotbah rekan pelayan dari salah satu lembaga gereja yang menunjukkan bahwa memang realita yang kita hadapi saat ini benar, krisis akibat pandemi. Tapi di depan mata kita juga sudah terpampang jelas akan adanya realita krisis kekristenan akibat penyesatan yang dilakukan oleh oknum-oknum dengan mengatasnamakan kekristenan. Saya awalnya hanya sekadar, oh iya betul, penyesatan ini sudah terjadi banyak di Indonesia. Makin kelihatan sekarang ini. Tapi saya belum action, belum berikan aksi, belum cukup terdorong. Nah, entah ada apa, waktu sedang mempersiapkan agenda rapat majelis, saya cari kata hikmat dalam Alkitab, dan kemudian mata saya tertahan untuk membaca Kolose 2 ayat 23. Saya bacakan, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Dan Roma 1 ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Otak saya langsung terkoneksi dengan realita ibadah-ibadah Kristen zaman now. Langsung kepikiran dengan beberapa sistem gereja yang katanya presbiterial tapi hierarkis. Intinya otak saya langsung berpikir hal-hal acak kadul yang ternyata terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan belakangan ini. Dari lembaga manapun, termasuk lembaga gereja tempat saya melayani. Dari sini mulailah saya manfaatkan kesenggangan jadwal pelayanan untuk ikut nimbrung sedikit lebih aktif, mulai komen-komen. Mencoba meluruskan hal-hal yang memang sudah belok. Termasuk sempat saya posting tafsiran Mazmur 91, karena Mazmur 91 ini sempat dibelokkan untuk meyakinkan atau bahkan memaksa jemaat tetap berhimpun di gereja dalam masa pandemi ini. Dan akhirnya sesuai buku Almanak Kristen Indonesia yang dikeluarkan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, hari ini saya mendapat tugas untuk menjabarkan Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 kepada saudara sekalian. Dan sekali lagi saya semakin teryakinkan untuk menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan, salah satunya adalah mimbar pelayanan firman-Nya saat ini, untuk menentang penyesatan-penyesatan yang terjadi pada masa-masa ini di sekitar kita, yang juga disinggung dalam bacaan kita. Walaupun Bimas Kristen menghimbau untuk menghindari isu-isu yang memancing perdebatan, saya hanya bisa bilang, I must tell the truth. Saya harus memberitahu, menyampaikan kebenaran. Karena sesungguhnya teks yang akan kita kaji saat ini adalah daftar leksionari yang sudah disiapkan oleh PGI, bukan bahan yang saya ambil sendiri. Bahannya saya sudah diberikan, tinggal saya kaji untuk jelaskan kepada saudara-saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, mohon siapkan hati dan pikiran, siapkan mental dan jiwa pengikut Kristus yang benar, karena saya baru mau memulai renungan ini. Saudara-saudara, bacaan kita di pasal 10 ini masih ada kesinambungan dengan kisah di pasal 9 tentang orang yang buta sejak lahir. Silakan dibaca, ini juga salah satu kisah yang menarik, yang dimana sebenarnya dibungkus dengan kisah mujizat. Orang buta ini dicelikkan oleh Yesus, tapi bukan mujizat yang menjadi inti pesan dari keseluruhan pasal 9 ini. Tapi Yesus justru ingin menegur orang-orang Farisi yang merasa diri benar tapi ternyata sesat. Nah, kerangka berpikir ini salah satu gambaran saja bahwa teks Alkitab tidak bisa diterjemahkan secara harafiah.
Karena kalau kita lihat harafiah, seluruh pasal 9 itu lebih menunjukkan memang tentang mujizat yang Yesus buat kepada si buta. Tapi ternyata pasal 9 justru mau menyinggung para Farisi. Nah, kerangka berpikir ini yang akan kita pakai untuk mendalami pasal 10. Karena Yesus masih membahas tentang mereka, tentang orang-orang Farisi yang merasa diri benar tapi ternyata sesat. Saya akan menjabarkan bacaan tadi dalam satu tema renungan kali ini, yaitu bahaya penyesatan dalam kekristenan. Menjadi gembala yang baik, menjadi gembalaan yang baik. Saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi secara garis besar ada 4 tokoh. Dalam bacaan Yohanes 10 ayat 1-10 ada 4 tokoh yang dibahas di dalamnya. Yang pertama itu gembala, yang kedua domba, yang ketiga pencuri, dan yang keempat penjaga. Kalau berbicara gembala dalam konteks teks Alkitab, jelas gembala yang dimaksud ini mengarah kepada Yesus sebagai gembala agung bagi kita sendiri. Nanti relevansinya di masa kini baru terkait dengan gembala-gembala sekarang yang biasa kita sebut pendeta atau pastor. Dan kemudian juga berhubungan nanti dengan para penjaga yang disinggung dalam teks yang memiliki kaitan dengan para presbiter di gereja-gereja reform pada umumnya. Kita fokus dulu kepada Yesus sang gembala agung. Ayat 2 menekankan tentang gembala yang benar adalah gembala yang masuk melalui pintu. Penafsir juga mengatakan bahwa pintu yang dimaksud di sini adalah Yesus sendiri, seperti jelas di ayat 7 saya bacakan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Akulah pintu ke domba-domba itu. A besar. Ini berarti menuju kepada Yesus. Pesan pertama dari bagian ini sangat singkat, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah the one and only. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan seperti yang ditekankan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita tidak menjadikan Yesus sebagai satu-satunya fokus hidup, dasar hidup utama kita, maka niscaya semua yang mengikut di dalam kehidupan kita kemudian hanyalah sia-sia, termasuk kebaikan, termasuk buah-buah yang bisa dihasilkan dalam hidup kita, itu semua sia-sia. Sama seperti yang ayat yang saya temukan tadi di Kolose 2 ayat 23. Tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, saudara-saudara, Yesus sebagai gembala agung jelas tahu apa yang menjadi tugas pokoknya sebagai gembala, yaitu menjaga, menuntun kawanan gembalaannya ke sumber kehidupan, dan melindungi kawanan dombanya agar bebas dari ancaman binatang buas dan juga para pencuri, sebagaimana memang peran seorang gembala dalam konteks Yesus. Nah, dalam perikop ini hanya pencuri yang sempat disinggung dalam teks, karena memang Yesus sedang fokus bicara tentang bahaya laten penyesatan yang dilakukan oleh para Farisi. Seperti yang ia tekankan sebelumnya di pasal 9 ayat 39, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi," dalam artian memberi tolak ukur yang benar, supaya barang siapa yang tidak melihat, dalam artian yang belum mengetahui kebenaran, dapat melihat, dapat mengetahui kebenaran. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, yang merasa diri sudah benar, dalam artian si Farisi, menjadi buta, sesat atau justru tidak selamat. Nah, di ayat 10, akhirnya Yesus sedikit menjelaskan tentang peran para pencuri tadi di perikop ini, yaitu membunuh, mencuri, dan membinasakan. Peran pencuri itu. Nah, permasalahannya umat masa kini, kita cenderung naif, terlalu polos dalam membedakan antara dijaga dan dicuri atau dieksploitasi. Kita agak naif melihat yang mana yang dilindungi, yang mana dibunuh imannya secara perlahan. Kita sulit untuk melihat yang mana diayomi dan yang mana dibinasakan jiwanya dari kehidupan kekal. Kita menolak penjagaan Tuhan yang agak posesif. Misalnya ketika kita diberikan harta yang pas-pasan, kita mengatakan bahwa kita tidak diberkati, kita dikutuk. Padahal Tuhan menghindarkan kita dari kepongahan dan keserakahan. Akhirnya kita lebih milih dicuri, dieksploitasi oleh gembala-gembala palsu, oleh pencuri pula, yang mendorong kita untuk memberi segala harta kita, memberi semua yang kita miliki yang terbaik atas nama Tuhan, dengan iming-iming bahwa pemberian itu akan kembali berlipat ganda. Itu gereja atau Dimas Kanjeng?
Kita menolak perlindungan Tuhan yang bisa dibilang overprotective. Misalnya kita diberi penyakit, entah penyakit umum atau dalam masa-masa ini kita kena positif COVID-19 misalnya. Kita katakan bahwa kita terkutuk, Tuhan tidak melindungi kita, Tuhan tidak mengasihi kita. Padahal Tuhan ingin kita merenung di dalam keteduhan pada masa-masa perawatan. Kita merenung akan jalan hidup kita yang selama ini mungkin sudah jauh menyimpang dari kebenaran sejati yang Yesus ingin perkenalkan pada kita. Lalu dengan berasa teguh, kita meyakini mujizat-mujizat yang mengatasnamakan Tuhan datang kepada kita, padahal itu hanya sekedar upaya pembunuhan iman sejati yang sudah kita miliki. Iman kita dipudarkan perlahan-perlahan. Belum cukupkah kasih karunia Gembala Agung itu kepada kita sampai kita mau saja membiarkan diri kita disesatkan? Haruskah kita kaya dulu? Haruskah kita sehat bugar dulu baru nama Tuhan dipermuliakan? Padahal Yesus sendiri sudah mengingatkan, Lukas 21 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Atau jangan-jangan kita bukan dombanya, sehingga kita tidak cukup baik mengenal suaranya. Ayat 34. Mungkin saja kita hanya bagian kawanan domba yang kebetulan ada di situ, yang senang mendengar suara orang asing. Ayat 5. Yang datangnya membujuk merayu kita dengan umpan rumput palsu, padahal dalam hati mereka hendak meracuni kita, melepaskan kita dari kawanan agar kita lebih mudah dieksploitasi. Pertanyaan ini tolong renungkan, tolong direnungkan. Jika hati saudara masih berkeras, tolong diresapi lebih dalam lagi pertanyaan ini. Jika dalam hal tafsiran teks Yohanes 10 ini saya salah, maka saya yang mengabarkan ajaran sesat pada saat ini. Namun pada akhirnya jika ternyata tafsiran Yohanes 10 ini sudah tepat, maka berarti benar bahwa praktek kekristenan masa kini memang sudah banyak menyimpang. Dan kita harus waspada. Namun karena Tuhan masih mengasihani kita dan mau menegur kita semua lewat renungan ini, syukurilah bahwa Tuhan masih melihat kita, masih peduli sama kita. Saudara-saudara, konsep gembala dan pencuri ini semoga bisa mencelikkan mata saudara, supaya tidak menjadi buta seperti orang Farisi yang sudah merasa benar, padahal nyatanya mereka sesat. Jika saudara menemukan gembala atau penjaga zaman now, baik itu pendeta atau pastor ataupun presbiter, penatua, diaken, yang hanya terus menawarkan berkat, yang konotasi berkatnya hanya berbicara tentang materi, healthy, wealthy, kesehatan, kesejahteraan, berbicara tentang berkat yang dimana doa Anda akan pasti dikabulkan, berbicara tentang Anda akan dibawa ke dalam kesuksesan, atau apapun yang dunia sangat inginkan, tolong diuji dulu ajarannya. Diuji dulu ajarannya. Apakah Kristus yang diajarkan benar-benar Kristus yang dinyatakan oleh Alkitab? Tepat dengan konteks dan maksud dari pemberitaan itu sendiri? Atau Kristus yang diberitakan hanyalah Kristus, dalam tanda kutip, yang dikreasikan demi komoditi pasar penginjilan? Catatan dari bacaan kita yang pertama, yang benar-benar gembala utusan Tuhan adalah mereka yang sudah melalui pintu, yaitu Kristus sendiri, ayat 2. Benar-benar terpanggil untuk melayani, bukan menjadikan pelayanan sebagai profesi semata, apalagi ladang untuk menggarap pemasukannya. Yang kedua, catatan dari bacaan kita, gembala yang benar adalah yang terus berusaha menjaga saudara dari intayan pencuri dan terus berusaha mengenal Kristus serta mengenalkan Kristus kepada saudara sekalian. Ayat 3. Mendengarkan suara gembala yang agung, bukan malah mengenalkan kemegahan-kemegahan dunia dengan segala kata-kata motivasi. Dan catatan ketiga bacaan kita, gembala yang benar adalah gembala yang terus berupaya memberi teladan dengan berjalan di depan saudara. Teks Alkitab kita di ayat 4 tidak berbicara tentang gembala yang menuntun dari belakang, tapi gembala yang berjalan di depan para dombanya untuk menuntun kepada padang rumput yang hijau. Memberi teladan, bukan malah mengeksploitasi saudara dengan segala iming-iming berkat.
Jika memang kekristenan hanya berbicara tentang berkat, untuk apa ada syarat mengikuti Yesus, mengikul salib, menyangkal diri? Sederhana sekali. Peringatan dari Kristus ini sudah terekam dalam tulisan Rasul Yohanes sejak abad pertama Masehi. Dan itu berarti penyesatan sudah ada sejak dulu. Hanya saja kita tahu saat ini segala sesuatu sudah berkembang. Virus saja berkembang, termasuk pula pola penyesatan, konsep penyesatan pasti juga mengalami perkembangan. Kita akan kesulitan menentukan yang mana suara Tuhan atau yang mana suara orang asing yang dimaksud dalam bacaan kita, jika kita tidak berupaya mengenal Kristus secara benar. Kalau saudara hanya mengandalkan pengenalan akan Kristus berdasarkan kata pendeta A, maka kemungkinan besar ketika ada pendeta B yang mengenalkan Kristus kepada saudara, Anda akan menolak ajaran itu. Bahkan kemungkinan besar Anda akan lebih cenderung memuliakan si pendeta daripada memuliakan Kristus sendiri. Jadi tolong waspada. Lewat segala kebijakan karena pandemi ini, di rumah saja, saudara punya banyak kuota, perbanyaklah referensi saudara. Perbanyak mendengarkan khotbah-khotbah baik dari pendeta A, pendeta B, sampai pendeta Z. Dengarkan semua, tapi syaratnya jangan ditelan mentah-mentah. Kecuali saudara malas baca Alkitab. Ada 3 konsep: uji, kaji, konsultasi. Uji, kaji, konsultasi. Uji yang dia katakan dengan kajian yang saudara lakukan, baca Alkitab, banyak tafsiran di internet, tafsiran yang benar, dan konsultasikan apakah tafsiran itu sudah tepat. Era internet ini sangat membuka peluang wawasan Anda berkembang, saudara-saudara. Dan saudara perlu ingat bahwa pemahaman tentang kebenaran ini bukan hanya konsumsi pendeta dan teolog. Kalau saudara-saudara hanya menganggap bahwa ini hanya makanannya pendeta, makanannya teolog, maka saudara sedang membuka peluang besar untuk disesatkan. Anda sedang membiarkan diri Anda menjadi domba yang kurang baik di hadapan Gembala Agung yang sudah sangat baik mengorbankan diri bagi kita. Jadi sadarlah bahwa penyesatan dalam lingkup kita ini sudah terlalu masif, terlalu besar. Kita bisa dibutakan dengan sosok gembala palsu yang akan membentuk kita juga menjadi domba yang palsu. Jangan main-main dengan jiwa saudara. Ini berbicara tentang keselamatan Anda. Semoga Tuhan menolong kita semua menghadapi penyesatan ini. Amin. Kita berdoa. Dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami memohon dengan sangat, luputkanlah kami dari para pencuri jiwa kami. Lindungi kami domba-dombamu, utuslah gembala yang benar yang Engkau utus, sehingga kami dapat bertumbuh di dalam iman, bukan hanya di sekedar dalam kata-kata retorika, namun benar-benar bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Gembala Agung kami. Kami semakin mengenal suara-Mu ya Tuhan, agar kami tetap tinggal bersama keselamatan yang telah Engkau anugerahkan. Dan ketika Tuhan berkenan pun, Tuhan dapat memakai kami untuk mencelikkan mata saudara-saudara kami yang masih buta, tinggal di dalam kesesatannya. Ini kami yang datang bermohon kepadamu ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami antarkan doa kami kepada Bapa di sorga. Amin.